Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Damayanti dari kelas FH1C kelompok 3. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Gerakan Separatis OPM Ditinjau dari Ideologi Negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati. Saya dari kelas C, Prodi Ilmu Hukum. Sini saya akan menjelaskan tentang alasan mengapa paham radikalisme dan separatisme bisa ada di Indonesia. Yang pertama kali harus kita pahami adalah pengertian dari radikalisme itu sendiri. Jadi radikalisme adalah konsep atau sikap jiwa dalam mengusung perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan memutarbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan atau violence dan aksi-aksi yang ekstrim. Sementara yang dimaksud dengan separatisme adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan diri dari wilayah suatu negara yang muncul karena alasan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Faktor yang melatar belakangi munculnya paham radikalisme di Indonesia diantaranya adalah yang pertama, faktor pemikiran, faktor ekonomi, faktor politik, sosial, psikologis, dan pendidikan. Sementara faktor yang melatar belakangi munculnya gerakan separatisme adalah krisis ekonomi dan keterlambatan pemulihan ekonomi, krisis politik, krisis sosial, lemahnya penegakan hukum dan HAM, serta intervensi internasional di berbagai bidang. Oke, selanjutnya mengapa OPM dapat terjadi? Ada beberapa faktor tumbuhnya organisasi Papua Merdeka di Indonesia. Yang pertama, perbedaan interpretasi masuknya Papua Barat ke dalam NKRI. Yang kedua, tidak dilibatkannya rakyat Papua Barat dalam perjanjian New York. Yang ketiga, infrastruktur yang minim dan tidak diimbangi dengan pembangunan yang merata di tengah berlimpahnya sumber daya alam membuat masyarakat Papua Barat kecewa pada pemerintah Indonesia. Yang keempat, minimnya putra-putri daerah yang ikut berkiprah di pemerintahan. Yang kelima, harta yang berlimpah ruah tidak mampu mengangkat kehidupan rakyat Papua Barat. Yang selanjutnya, perekonomian daerah, terutama sektor perdagangan, umumnya dikuasai oleh pendatang. Ide pendirian OPM muncul pada tahun 1963. Pendirian tersebut sebagian besar disebabkan oleh kondisi kehidupan sosial yang buruk di daerah tersebut. Sementara itu, organisasi ini cenderung menjadi front pembebasan atau bahkan sebagai gerakan pemberontakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armelia Rizky Nugrahani dari kelas 1C kelompok 3 dengan NIM 20211410079. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 3 yaitu Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka Ditinjau dari Ideologi Negara Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang poin ketiga yaitu bagaimana keterkaitan antara organisasi Papua Merdeka dengan keutuhan bangsa ditinjau dari Pancasila. Gerakan yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka itu sendiri sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, terutama nilai sila ketiga. Karena gerakan tersebut tidak melambangkan rasa persatuan dan kesatuan yang ada di dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Saya Gladys Denirwana Mulia Putri dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan poin keempat dari kelompok kami. Nah, bagaimana sih cara atau upaya pemerintah untuk mengatasi OPM atau Organisasi Papua Merdeka, yaitu pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban serta menindak secara tegas para pelaku separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil, peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi serta demokratisasi, peningkatan deteksi dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme.
peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan antar daerah. Nah, dari sini upaya pemerintah yaitu sudah membangun pelabuhan di Papua. Sudah 2 pelabuhan yang diresmikan pada tahun 2015 dan 2019. Pemerintah juga membangun jalan tol, jembatan-jembatan, karena di Papua masih minim transportasi untuk dari daerah satu ke daerah lainnya itu sangat sulit. Makanya dari itu pemerintah mencoba untuk membangun jalan dan jembatan. Dari situ juga dari sisi pendidikan pemerintah juga membangun beberapa sekolah seperti SD, SMP maupun SMA. Selain pembangunan jalan atau jembatan tadi, pemerintah juga sudah menyamakan harga BBM di Papua dengan daerah Indonesia yang lainnya. Maka dari situ untuk harga pokok seperti harga barang-barang pokok seperti baju, makanan, kemungkinannya itu harganya menurun karena dari sisi transportasi angkutan umum di Papua juga mulai banyak karena sudah ada jembatan, terus BBM juga sudah memiliki harga yang normal. Karena sebelum harga BBM disamaratakan, di Papua itu per liternya BBM mencapai 50.000. Nah, dari situ juga sudah terlihat bagaimana upaya pemerintah untuk membuat masyarakat menjadi lebih nyaman. Pemerintah juga melakukan pemerataan listrik di desa-desa yang belum pernah terjamah listrik seperti Desa Puai dan Yokiwa. Diangkatnya putra daerah menjadi menteri, dan di beberapa tempat lowongan kerja seperti BUMN dan beberapa tempat lainnya ketika membuka lowongan pekerjaan, mereka juga menyediakan kuota khusus untuk putra-putri daerah Papua. Lanjut, pelaksanaan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka menciptakan rasa saling percaya, penerapan konsep penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, dan bermartabat. Menurut saya, upaya pemerintah untuk mengatasi separatisme sudah tepat karena akar munculnya organisasi Papua Merdeka dikarenakan mereka merasa bahwa Papua memiliki sumber daya yang begitu banyak, akan tetapi mereka tidak bisa menikmati hasil dari tempat tinggal mereka sendiri. Nah, dengan dibangunnya infrastruktur seperti jembatan ataupun jalan, pendidikan mulai merata, listrik pun sudah mulai merata juga. Menurut saya dari situ itu bisa mengatasi berhentinya operasi Papua Merdeka karena mereka mulai merasa bahwa oh iya, Papua juga bagian dari Indonesia. Makanya pemerintah Indonesia mempedulikan infrastruktur dan hal-hal lainnya. Saya harap kedepannya pemerintah lebih memperhatikan lagi Papua untuk kedepannya agar tidak ada agar organisasi Papua Merdeka bisa diberantas sepenuhnya dan tidak pernah tumbuh lagi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.